Skema Ponzi juga disebut dengan gali lubang tutup lubang, di mana keuntungan yang didapatkan investor sebenarnya berasal dari aliran dana segar dari investor lain. Penipu dengan skema Ponzi menjerat korban dengan membuat mereka percaya bahwa keuntungan yang mereka dapat adalah berasal dari aktivitas bisnis yang legit. Padahal sebenarnya keuntungan yang mereka dapat itu berasal dari dana investor baru yang mereka ajak untuk bergabung. Nah, banyak no-coiners, atau kita sebut saja kaum skeptis, berpendapat bahwa Bitcoin juga termasuk skema Ponzi karena imbal balik yang tinggi dan harganya berpatok dari permintaan investor yang baru. Lalu, harga akan hancur saat tidak ada lagi investor baru yang beli Bitcoin. Namun, berdasarkan definisi dan karakteristik yang dipaparkan oleh US Securities and Exchange Commission (SEC), Bitcoin bukanlah skema Ponzi karena tidak sesuai dengan ciri-ciri berikut. Ciri yang pertama, skema Ponzi menjanjikan imbal balik tinggi tanpa resiko, sedangkan Bitcoin menawarkan solusi atas bobroknya sistem keuangan tersentralisasi, bukan imbal baliknya. Proyek kripto berskema Ponzi menjanjikan keuntungan 1% per hari, 30% dalam per bulan. Dengan modal 100 juta rupiah saja, keuntungan kamu 30 juta rupiah per bulan. Tapi solusi proyeknya tidak ada. Cuma tulisan dan desainnya bagus di situs resmi mereka dan jual beli janji di ama rutin per bulan. Yang kedua, skema Ponzi tidak terregistrasi. Penawar investasinya juga tidak berlisensi. CFTC mendefinisikan Bitcoin sebagai komoditas ditawarkan oleh institusional finansial kenamaan dunia. Bahkan sudah dinobatkan sebagai kelas aset baru oleh Goldman Sachs dan jadi legal tender di El Salvador, Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Kalau di negara kita Indonesia, Bitcoin termasuk komoditas dan diawasi oleh Bapepti, bukan OJK, karena Bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran. Ingat, cuma dilarang sebagai alat pembayaran, tidak dilarang sebagai aset atau kendaraan investasi. Proyek skema Ponzi, entah dalam bentuk robot trading, token artis atau kripto, dengan jargon lebih dari Bitcoin, atau ini beda dari Bitcoin. Faktanya, sudah terbukti merugikan penggunanya di Indonesia. Sudah makan banyak korban. Kamu belum menjadi korbannya, mungkin nih. Manfaatkan waktumu untuk belajar investasi terlebih dahulu, lewat podcast, video YouTube, atau buku. Ciri yang ketiga, skema Ponzi sistemnya sekretif atau tidak transparan. Sedangkan Bitcoin adalah teknologi buku besar yang terdistribusi, atau di bahasa Inggrisnya Distributed Ledger Tech. Algoritma konsensusnya Proof of Work, transparan dan immutable. Immutable artinya data yang diinput tidak dapat diubah. Bitcoin bisa diakses kapanpun oleh pemiliknya. Beda dengan arus dana Ponzi yang hanya dapat diakses oleh pengembangnya saja. Jadi kalau ada no-coiner atau kaum skeptis bilang bahwa Bitcoin adalah skema Ponzi, itu salah besar. Perusahaan publik ARK Investment, MicroStrategy Investment, Elon Musk, dan Jack Dorsey, value investor legendaris Bill Miller, bahkan negara pun sudah berinvestasi dan mengadopsi Bitcoin. Pertanyaannya, apakah kamu lebih pintar dari mereka semua? Mereka tahu seperti apa masa depan yang sedang dibangun dengan Bitcoin. Makanya mereka mulai berinvestasi dan mengadopsi Bitcoin. Mereka tidak mau tertinggal dari perubahan. Masih ingat dengan nasib Nokia yang tidak mau mengadopsi OS Android? Bitcoin memang bukanlah skema Ponzi,
Tapi banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan halayak dengan menipu menggunakan terminologi Bitcoin sebagai alat promosi. Misal, dengan membuat program multi-level marketing untuk perdagangan Bitcoin. Tidak hanya itu, keberhasilan Bitcoin dimanfaatkan oleh penipu yang mau untung dengan membuat koin atau token, lalu membuat janji dan klaim teknologi koin atau token tersebut jauh lebih unggul daripada Bitcoin. Misalnya Pi Network, Bitcoin Hunter, OneCoin, CoinPanda, BTCS, dan lain sebagainya. Padahal proyek mereka itu bodong dan berskema Ponzi. See you next video, semoga bermanfaat. Bye.